estamos bien. ¿Tú te acuerdas de lo que dijimos cuando empezamos esto? Assalamualaikum wahai para pecinta film sekalian, kembali lagi bersama saya manusia setengah tampan yang kurang kerjaan. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul The Invisible Quest tahun 2016. Sepanjang jalan ceritanya kita akan disajikan dengan teka-teki tentang kasus pembunuhan yang belum diketahui pasti siapa tersangka utamanya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal kita diperlihatkan seseorang yang mengaku pengacara handal bernama Virginia Gottman. Ia datang mewakili pengacara sebelumnya yaitu Felix Leiva. Dan pemuda ini Adrian Doria. Ia pengusaha peraih penghargaan bergengsi Eropa di bidang pengembangan bisnis dan gelar pengusaha terbaik. Diketahui kedatangan pengacara tersebut untuk menangani sebuah kasus pembunuhan yang didakwakan kepada Adrian Doria. Virginia sendiri ingin mengetahui detail kejadian perkara yang sebenarnya langsung dari mulut Doria sendiri, agar dalam persidangan mereka bisa memenangkan kasus pembunuhan tersebut. Doria ini juga bebas bersyarat atas jaminan Felix sebelumnya menggunakan jaminan jutaan dolar. ¿Qué hacían usted y la difunta en ese hotel? Awalnya Doria hanya mengisahkan bagaimana ia menunggu seseorang yang meminta tebusan 100.000 euro agar rahasia hubungan perselingkuhan mereka tidak diketahui publik. Perempuan ini bernama Laura. Ia seorang fotografer dan seniman terkenal sekaligus selingkuhan Doria. Sedikit informasi, Doria dan Laura ini sama-sama mempunyai pasangan masing-masing. Namun mereka memilih untuk berselingkuh karena mereka berdua jauh dari pasangannya. Lanjut kembali ke hotel di mana mereka menunggu seseorang. Ternyata semua itu hanya jebakan yang dipersiapkan untuk menjebak Doria. Agar seakan-akan kejadian pembunuhan yang menewaskan Laura tersebut, Doria lah yang menjadi tersangkanya. Doria bercerita kalau ia pingsan saat itu karena dihantam seseorang misterius dari arah belakang menghantam kaca yang ada di depannya. Dan pada saat ia sadar, Laura sudah tewas ditumpukan sejumlah uang. Di depan pintu kamar hotel juga polisi sudah menggendor menunggu kemudian masuk secara paksa untuk menangkap Doria. Berbekal barang bukti yang ada, akhirnya Doria untuk sementara ditahan di kantor polisi. Akibat ulahnya sendiri, istri Doria juga meninggalkannya dengan membawa putri mereka. Mendengar penjelasan dari Doria, sang pengacara masih belum percaya kalau Doria sudah menceritakan semua kejadian sebenarnya. Karena tidak mungkin pelaku membunuh Laura tanpa membawa uang yang diminta. Virginia lalu menekankan kalau dalam 30 tahun karirnya, ia tidak pernah kalah sekalipun asalkan kliennya mau jujur apa yang terjadi sebenarnya. Dan pengacara tersebut mengeluarkan sebuah koran yang berisikan tentang hilangnya pria secara misterius bernama Daniel Gerardo. No me mienta más. Le saque del lío en el que se ha metido y le evite la cárcel. Todo empezó hace 3 meses. Kita pun langsung dibawa kemana 3 bulan yang lalu sebelum kejadian pembunuhan Laura itu terjadi. Terlihat sebelum berangkat pulang kembali ke rumah, Doria menelpon istrinya mengabarkan kalau ia akan langsung ke rumah menggunakan pesawat. Yang mana Doria ini sedang asik berduaan bersama Laura. Saat perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berdua mengalami kecelakaan disebabkan menghindari seekor rusa yang tiba-tiba menyeberang. Hal itu dari arah berlawanan datang sebuah mobil kemudian mencoba menghindari tabrakan. Naasnya mobil tersebut malah menabrak pohon yang berada di depannya. Melihat keadaan semakin rumit, Doria mencoba menghubungi polisi terdekat. Namun Laura malah menghentikannya karena tidak mau hubungan mereka hancur diketahui pasangan masing-masing. ¿Qué haces? Llamar a la policía. No ha sido culpa nuestra. Que si llamas a la policía estamos perdidos. Escúchame, ¿verdad? Dan juga di tempat kejadian tidak ada saksi mata yang mengetahui kalau supir lawan mereka tewas menabrak pohon akibat insiden sebelumnya. Tidak lama kemudian ada pengendara lain yang lewat menanyakan mereka berdua. Pero vamos, ya estamos con el parte. ¿Queréis que llame una ambulancia? Me he desviado y le he dado sin querer, pero vamos, ya estamos con el... No. Lanjut De verdad, Doria estamos bercerita perfectamente, kepada pengacara Virginia. Ia yang berjam-jam menyetir akhirnya berinisiatif menghilangkan barang bukti dengan cara menenggelamkan mobil tersebut beserta pemuda berada di dalamnya. Beralih ke Laura yang sendirian menunggu Derek datang, tidak sengaja ketemu dengan seorang bapak-bapak bernama Thomas. Ia mengaku mengetahui semua tentang mesin karena dulunya ia bekerja di sebuah showroom
dan sekarang ia memiliki bengkel sendiri. Setelah dicoba-coba, dipastikan starternya lah yang rusak, dan Thomas menderek mobil tersebut untuk memperbaikinya di rumah. Sesampainya di rumah, mobil yang dikendarai Laura langsung diperbaiki. Disambut dengan keramahan dari istri Thomas yang bernama Elvira. Saat mereka mulai berbincang-bincang sambil meminum teh hangat, Elvira menceritakan tentang anak sematawayang mereka bernama Daniel. Kemudian ia memperlihatkan semikai foto yang ternyata itu adalah orang yang sama yang mereka singkirkan saat kecelakaan sebelumnya. Laura yang mengetahui bahwa mereka adalah orang tua korban tidak bisa menyembunyikan perasaan gugup ketakutannya. Ia pun mulai mencari tahu apakah Thomas dan Elvira ini mengetahui insiden itu. Benar adanya ternyata Daniel mempunyai kebiasaan selalu memberi kabar kalau mau jalan atau pulang terlambat kepada orang tuanya. Melihat hal tidak seperti biasa, Elvira mencoba menelpon Daniel anaknya. Di saat yang sama HP itu berdering di tangan Laura. Laura pun bergegas mencoba menyembunyikan HP tersebut. Singkat cerita, setelah barang bukti semua dimusnahkan, terdengar kabar berita bahwa Daniel yang selama ini hilang diyakini terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil ditenggerai masuk jurang ke dalam hutan. Doria yang melihat wajah ayahnya Daniel yang tidak lain ialah Thomas, hal itu membuat dirinya selalu dihantui bayang-bayang insiden kecelakaan tersebut. Sempat juga Doria diperiksa polisi karena pada hari yang sama hilangnya Daniel. Sang ayah menolong wanita mengendarai mobil bernomor polisi atas nama dirinya. Dicurigai karena kerusakan mobil itu seperti habis mengalami tabrakan sesama mobil. Namun karena sebelumnya Doria ini sudah menjualnya ke pembongkaran mobil dan membuat laporan bahwa mobil tersebut telah dicuri, maka polisi tidak mempunyai barang bukti untuk menangkapnya. Berpindah ke kantor Doria, ia mendapatkan kiriman sebuah foto dan rekaman yang berisikan bahwa ia mengetahui perbuatan Doria bersama selingkuhannya. Dari ancaman pria misterius itu, ia meminta tebusan 100.000 euro untuk membungkamnya atas hubungan perselingkuhan mereka. Bodohnya lagi di sini Doria langsung melakukan apa yang orang tersebut inginkan. Doria bersama Laura mendatangi sebuah hotel yang biasa mereka nginap. Menggunakan kereta menuju tujuan yang sudah disepakati, Doria dengan membawa sejumlah uang sebagaimana perjanjian sebelumnya. Namun saat mereka mengetahui kalau itu semua hanya jebakan dan yang terjadi disambung dengan pemikiran sang pengacara Virginia yang menuduh bahwa pelaku pembunuhnya ialah ayah korban dari kecelakaan yang menewaskan anaknya. Motifnya balas dendam karena tidak bisa menangkap menjebloskan ke penjara pembunuh anaknya tersebut. Dan perlu diketahui, ini semua hanya pemikiran Doria dan pengacaranya agar Doria ini bisa selamat atau meringankan dari tuduhan kasus pembunuhan Laura. Dari sudut pandang lain, pengacara Virginia mulai menjelaskan kalau dia bisa saja menuduh Laura yang disalahkan dan Doria ini hanya sebagai korban. Sedangkan ayah dari Daniel tidak terima dan terus menuduh Doria pelakunya. Berpura-pura seakan-akan Laura sendiri menyewa penginapan, kemudian terjadi kecelakaan, menewaskan Daniel, bahkan Laura pula yang menenggelamkan mobil itu sendirian. Dengan satu bukti harus menaruh sesuatu milik Laura di mobil pemuda tersebut. Untuk memberatkan serta meyakinkan kematian Daniel, memang Laura pelakunya. Kemudian Virginia meminta titik lokasi di mana Daniel membuang mobil korban. Laura Vidal no fue un crimen pasional. Ubicaremos el cadáver de forma anónima. ¿Dónde lo sepultó? Nos acercaremos hasta la verdad lo justo para que usted no se queme. Fue aquí donde le sepulté. Tidak lama kemudian Doria mengakui sebuah pernyataan yang mengejutkan bahwa pada saat ia menenggelamkan mobil tersebut, ternyata pemuda tersebut di dalamnya masih hidup. Hal inilah memicu emosi sang pengacara Virginia. Ia menilai kalau kliennya ini terlalu naif, memanipulasi untuk berkata jujur dari awal, seakan-akan ia hanya sebagai boneka. Dan sudut pandang yang lain mulai diperlihatkan Virginia lagi. Ia sangat meyakini bahwa pembunuh utamanya memang Doria lah seorang, tidak melibatkan Thomas, ayah dari Daniel. Lanjut pemikiran sang pengacara bahwa Doria yang memaksa bertemu Laura.
Dan dari inisiatif Doria lah melarang Laura menghubungi polisi, kemudian menyingkirkan semua barang bukti kejadian yang ada. Ternyata pengacara Virginia ini sudah mengantongi data Laura tentang laporan medis bahwa sepulangnya dari Paris mengalami serangan panik bahkan depresi yang sangat parah. Di sini kita mulai diberitahukan cerita film ini yang sebenarnya terjadi. Di saat depresi, Laura menghubungi orang tua korban yaitu Thomas dan Elvira. Ia merasa bersalah dan berinisiatif untuk mengakui perbuatannya bersama Doria. Kemudian Laura membuat kesepakatan untuk bertemu orang tuanya di hotel yang sudah dijanjikan dan menghubungi Doria agar membawa sejumlah uang untuk meringankan beban orang tua korban. Sesampainya di hotel, ternyata Doria tidak ingin mengakui perbuatannya. Ia juga tidak mau memberikan titik lokasi tenggelam mobil tersebut. Hingga Laura menyarankan agar mereka berdua menyerahkan diri. Dan akhirnya yang terjadi... Vas a contarles dónde enterraste a su hijo y no hay marcha atrás. Juguemos. Doria yang terpojok akhirnya mengakui perbuatannya bahwa memang ia pembunuh Laura. Lantas pengacara tersebut memberi waktu istirahat 10 menit untuk menjernihkan pikiran. Ia juga mengatakan mempunyai strategi untuk membela Doria di persidangan. Belum sempat jauh berjalan, pulpen di kantong baju Doria tiba-tiba bocor mengenai bajunya. Setelah panjang lebar bercerita, akhirnya Doria menyadari bahwa perempuan berambut putih itu bukanlah pengacara Virginia, melainkan Elvira yang menyamar sebagai pengacara agar dapat informasi tentang anaknya. Hal itu juga dilakukan agar dapat menjebloskan Doria ke penjara dengan memasang penyadap di pulpen tersebut, kemudian menyerahkannya ke pihak yang berwajib. Ternyata selama ini Thomas dan Elvira mengawasi gerak-gerik Doria. Mereka berdua sengaja menyewa kamar hotel yang posisinya tepat berada berhadapan dengan apartemen Doria sekarang terjadi. Scene ditutup dengan kedatangan Virginia yang asli dan film pun tamat. Señor Doria, soy Virginia Goodman. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bagus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.